Yang pertama jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas, mendatangkan pembantu di rumah kita itu dibolehkan. Selama kita benar-benar memperhatikan batasan-batasan syariat. Mendatangkan pembantu ke rumah kita, yang jelas ya, hukum asalnya dibolehkan. Kenapa jemaah? Karena ini bukan ranah ibadah. Ini bukan ranah ibadah. Pada asalnya boleh. Dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu. Contohnya misalnya, apabila pembantunya perempuan dan dari tempat yang jauh, maka perempuan tersebut ketika ke rumah kita harus diantar oleh mahramnya. Karena tidak bolehnya safarnya seorang wanita melebihi safarnya seorang wanita selama sehari semalam, ya, ketika itu ya jaraknya kurang lebih 80 kilo ya, maka dia harus dengan mahram. Jadi kalau misalnya pembantunya dari jauh melebihi jarak 80 kilometer misalnya, maka datangnya dia ke rumah kita harus bersama mahramnya. Ini termasuk batasan syariat yang harus diperhatikan. Beda kalau dia dari dekat rumah kita atau dari tetangga desa kita tapi belum dianggap jauh. Masih jarak yang dianggap dekat. Atau dia laki-laki, tidak perlu mahram. Maka ya ini harus diperhatikan. Kemudian masalah khalwat. Ya. Kalau misalnya pembantunya perempuan, tidak boleh berkhalwat dengan anak laki-laki yang sudah balik. Berkhalwat itu berduaan saja. Hanya pembantu ini dengan orang kedua. Itulah berkhalwat. Tidak ada orang ketiga. Tidak boleh berkhalwat. Baik dengan anak yang sudah balik, kalau anaknya belum balik, maka tidak ada hukum ini. Karena anak belum diwajibkan menerapkan hukum syariat. Kemudian orang tua, ya, suaminya istri, tidak boleh berkhalwat dengan pembantu perempuan. Tidak boleh hanya berdua saja di rumah itu. Taib. Karena apa? Karena adanya larangan khusus tentang khalwatnya seorang laki-laki dengan wanita, ya, dengan wanita lain yang bukan mahramnya. Begitu pula dengan hal-hal yang lainnya, ya. Begitu pula dengan hal-hal yang lainnya. Misalnya sentuhan, tidak boleh sentuhan, tidak boleh bersalaman. Intinya dibolehkan mendatangkan pembantu perempuan, tapi harus diperhatikan batasan-batasan syariatnya. Begitu pula apabila pembantunya laki-laki, batasan-batasan syariat harus tetap diperhatikan. Kalau pembantunya laki-laki, dia tidak boleh berkhalwat dengan istrinya. Dia tidak boleh berkhalwat dengan istrinya. Tidak boleh berkhalwat dengan anak perempuannya yang sudah balik. Tidak boleh bersentuhan dengan mereka. Dan seterusnya, jemaah. Ini harus tetap diperhatikan. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, daripada nanti terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, kenapa kita tidak tutup saja, kita katakan, diharamkan saja, Ustadz? Maka jawabannya adalah, untuk mengharamkan sesuatu, kita membutuhkan dalil yang kuat, jemaah. Jadi, sebagaimana kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa yang menjadikan kita tidak mengharamkan pembantu ini? Padahal bisa jadi ini adalah jalan fitnah. Jawabannya adalah karena fenomena pembantu rumah tangga ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak mengingkarinya. Fenomena pembantu rumah ini, pembantu rumah tangga, sudah ada di zaman Nabi. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan.
Ada yang dari budak, ada yang tidak. Yang dari budak jelas ya banyak. Tapi ada yang tidak dari budak. Seperti sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, beliau seorang laki-laki dan beliau dijadikan sebagai pembantu di rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bolehnya mengambil pembantu laki-laki. Padahal di sana ada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu masih kecil. Ini juga menunjukkan bahwa anak kecil bisa dijadikan sebagai pembantu rumah tangga. Ya. Ini juga bukan sesuatu yang dilarang. Ini bukan eksploitasi anak-anak, bukan. Karena anak tersebut nantinya juga tidak dikasih tugas-tugas yang memberatkan anak-anak itu. Ya. Intinya, dibolehkan mengambil pembantu rumah tangga dengan memperhatikan batasan-batasan syariat. Nanti kalau misalnya batasan-batasan syariat itu ternyata tidak bisa diterapkan, ketika itulah kita tidak boleh mengambil pembantu. Tapi yang tidak boleh adalah orang-orang yang tidak bisa menerapkan batasan-batasan syariat itu. Bukan berarti kita mengharamkan untuk semuanya.